Roy Suryo CS dipastikan pada ketar-ketir cemas. Bapak Jokowi lagi-lagi mendatangi pihak kepolisian, tepatnya di Mapolres Solo. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton bersama. Izin Bapak, sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya. Ya, toh? Sampai ketemu di sumber. Sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan. Cukup lama tadi sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Dan tadi Pak Jokowi juga menjelaskan. Dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan deskripsi dulu seperti apa. Dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa. Dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik. Nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Untuk proses Dipastikan ini, teman-teman, berdasarkan mulusnya jalannya perkara ini, maka kubu Roy Suryo CS cemas tingkat dewa. Kalau ekspektasi mereka selama ini adalah meminta supaya Bapak Jokowi minta maaf ke mereka, lalu SP3 kasus ini, udah selesai sudah, teman-teman. Bapak Jokowi masih tancap gas untuk serius dalam kasus ini. Sampai benar-benar ada yang masuk jeruji besi. Bapak Jokowi memenuhi panggilan begini, ini tanggapan kuasa hukum. Kita dengar bersama tadi. Berkas akan segera dilimpahkan kembali ke kejaksaan dan segera disidangkan. Pak Jokowi karena dia mengupload tanpa izin, tapi dia lega karena Pak Jokowi ketawa membiarkan dan Oke, kredibilitas objek penelitiannya jelas gitu ya, Bang Refli ya. Yang dikatakan Dian Sandi itu dikonfirm oleh Jokowi bahwa seolah-olah ijazah itu asli. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anda bicara tentang penelitian, Anda bicara tentang subject to. Subject to apa? Subject to Dian Sandi, subject to Johandani, subject to Sigit Sunarta, dan dokumen yang pernah beredar. Bukan dokumen yang tidak beredar. Objek penelitiannya belum lengkap. beredar. Itu kan tolol gitu. Objek penelitiannya Kalau lengkap saya kok, sih ngerasa jauh lebih tolol kalau kita percaya hasil penelitian yang tidak juga melalui autentifikasi, tidak melalui klarifikasi dan lain sebagainya. Karena jauh dari awal Roy Suryo sudah mengambil kesimpulan dan disampaikan ke publik palsu yang menurut saya memang secara penelitiannya diragukan ketika dia mengambil alat uji. Orang yang nggak paham kan begitu ya. Orang nggak paham Nah ini yang menurut saya itu ngomong begini. Ya terserah Bang Refli kan sebagai pengacaranya ya. Jadi sah-sah aja juga. Anda sebagai apa? Saya sebagai organisasi yang memang ketua Dewan Pembina Pak Jokowi kan gitu. Saya membela Pak Jokowi. Lalu background Anda apa? Kan begitu loh. Untuk mengatakan kita ke topik aja. Bukan. Silakan. Karena orang awam ini nggak kredibel tahu soalnya. bahwa orang dari hasil uploadan itu nggak jelas. Harusnya memang Pak ijazah Pak Jokowi dilakukan komparasi dan sebagainya. Itu eksplanatif. Gitu ya. Nah itu yang menurut saya itu yang jadi akhirnya sesat gitu. Nah ini Gimana teman-teman kalian menontonnya ini? Refli Harun ternyata salah pilih lawan. Puas banget teman-teman. Rasanya. Semar langsung bilang balik. Jauh lebih tol. Ini terlalu yakin
terlalu mendalami hanya untuk membela Roy Suryo CS yang jelas-jelas dari awal ini mereka keliru. Tanpa memiliki dokumen asli, tapi sudah berani mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Menuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Padahal pihak UGM sudah berulang kali mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi itu lulusan mereka dan ijazahnya secara resmi telah diserahkan di tangan Bapak Jokowi langsung. Ini gimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Tidak mau memberikan dan tidak mau menghadirkan ijazah itu di sidang TLS. Kenapa? Berarti karena itu adalah barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Itu logika awam saya seperti itu. Ya kan? Kalau tidak, ya sudah hadirkan saja minggu depan supaya diperiksa oleh ahli forensik yang kami datangkan dan diperiksa oleh ahli keterbukaan informasi publik. Menurut Anda kasus ijazah Jokowi kejahatan bukan? Loh, itu kan hakim yang bisa menentukan. Oke, berarti Kalau kita menurut, bicara kalau menurut saya ya, foto itu jauh berbeda. kejahatan, Hanya sebatas itu. kejahatan itu. Kalau kita memakai sebuah ijazah dengan foto yang bukan foto kita, jelas kejahatan. Berarti itu alat bukti atau barang bukti? Ya, menurut saya alat bukti jadinya. Kalau itu benar. Oke, menarik komentar Anda. Iya. Ingat ya, saya Ada kasihan Michael Sinaga di sini harus mikir beribu kali ini harus jawab apa nih. Michael Buntal, waduh, di sini tulisannya sangat-sangat sadis ini teman-teman. Ngotot kalau foto di ijazah bukan foto Jokowi. Lalu emang foto siapa? Foto siapa coba teman-teman? Nah, ini dia. Inilah mereka kelemahan-kelemahan mereka yang jelas-jelas terbukti sebenarnya. Kalau sebenarnya rombongan Roy Suryo CS ini cuma omon-omon, cuma pintarnya di narasi saja. Bukti enggak ada. Nol besar teman-teman. Kalau ada pembungkaman menurut saya itu yang namanya Panji. Oh iya. Ya, itu pasti sudah ditangkap tuh. Iya. Ya, itu ngomongnya luar biasa loh. Apalagi itu Ya. langsung Dia direct. mengatakan bahwa dia tahu persis dan dia mengatakan bahwa Pak Presiden itu penculik. Ngomongin soal visi. Betul. Ya, sampai ada yang bilang si Panji itu ya yang cuman bicara bicara sekedar rating itu bilang wakil presiden ngantuk lah, mukanya ngantuk, itu udah Mukanya penghinaan. Emang ngantuk. muka dia lebih bagus dari Gibran? Enggak juga menurut saya kok. Justru Iya mengingatkan bahwa ini kan bentuk kebebasan berpendapat, bahwa menurut pendapat saya ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu kan pendapat saya. Kenapa kami kemudian dikriminalisasi? Mereka sepertinya tidak bisa membedakan mana yang memfitnah, mana yang kebebasan berpendapat. Apa seperti itu kayak itu? Gini Bang, di satu sisi mereka berharap Pak Jokowi ditangkap, diadili, Betul. karena dituduh ijazahnya palsu. Membohongi masyarakat gitu ya. Tapi ketika Pak Jokowi melaporkan mereka ya terkait dengan fitnah yang mereka lakukan, mereka bilang Pak Jokowi jahat. Jahat. Ya. Kok mereka dilaporin gitu? Iya. Loh, mereka melaporkan Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi melaporkan mereka, kenapa mereka bilang Pak Jokowi jahat? Justru ketika saat waktu pertama mereka bilang, kalau memang nggak benar laporkan, kan begitu. Itu jejak digitalnya masih ada, saya dengar itu. Ya, kalau mereka minta dilaporkan, ya sekarang Pak Jokowi melaporkan. Nah, itu. Mereka awalnya kan nantangin tuh Bapak Jokowi supaya melaporkan mereka. Giliran sekarang Bapak Jokowi melaporkan tuh mereka, malah menyebut Bapak Jokowi itu jahat. Lalu mengenai narasi pembungkaman dan kriminalisasi, di sini Bu Irma benar-benar membuka wawasan kita. Gini, Irma Suryani Caniago, kalau emang ada pembungkaman, itu contoh dekatnya sekarang, Panji Pragiwaksono sudah ditangkap lewat pernyataan-pernyataan yang kontroversinya, baik itu terhadap Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran. Tapi apa? Sampai sekarang kan Panji masih bebas tuh. Nah, terbantahkan sudah teman-teman narasi adanya pembungkaman di negeri ini.
Atau gimana? Kalau menurut kalian teman-teman, komen di bawah ini. Papernya ya. Katanya Fafan juga akan keluar. Alhamdulillah, betul. Jadi kita lagi ngobrol di penghujung tahun 2025. Nanti di awal tahun 2026 itu ada yang namanya black paper. Bukan black. Kalau kemarin kan white. Jokowinya white. Ini black. Oke. Jadi apa bedanya white dan black itu kan kayak secara diametral. Sangat. Ya beda karena ini jangankan pendidikannya nggak lulus, sekolahnya aja acak-adut. Wadah. Ini ada poin penting sebenarnya teman-teman, terlepas dari topik mereka. 2 orang penyandang gelar tersangka lagi gibahin Jokowi dan Gibran. Ada beritanya nih teman-teman, ternyata seru. Tersangka Bambang Widianto segera dinonaktifkan. Roy Suryo CS tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Ada sedang berbincang. Ada ini gimana teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar di bawah.